在你心头，那就到井中。张兄弟，李师兄，既然你们不算枉杀无辜了，哎，奇怪了，你张兄弟，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Jet Dynasty episode 15-16. Di bagian sebelumnya, di dalam gua tetesan darah, Biao menemukan lonceng akasia milik Nyonya Jinling, yang mana beliau itu merupakan pendiri paksi di ajaran suci. Di dalam gua itu juga, Xiaofan menemukan sebuah tulisan dari buku surgawi yang berasal dari ajaran iblis yang sangat mirip dengan ajaran Taoisme dari Sekte Xingyun dan Buddhisme dari kuil Tianyin. Setelah mereka berdua berhasil keluar dari gua tetesan darah, mereka berdua pun langsung berpisah. Setelah itu, Xiaofan secara kebetulan bertemu dengan Wan Renwang yang merupakan ayah dari Biao. Wan Renwang sempat memberitahu kalau senjata pusaka Xiaofan seharusnya adalah sebuah dua harta langka yang menyatu menjadi satu, yang mana keduanya adalah artefak suci dari ajaran iblis. Beberapa saat kemudian di kota Xiaoqi, Xiaofan bertemu dengan seseorang dari ajaran Buddhisme yang bernama Si Tao. Scene berlanjut pada malam hari, Xiaofan dan Si Tao ini terlihat sedang mencari iblis rubah ekor 3 di sebuah hutan yang dipenuhi oleh kabut. Di waktu yang sama, Si Tao yang sebelumnya berada di samping Xiaofan tiba-tiba saja menghilang dalam sekejap. Pada saat juga, Xiaofan berusaha menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan kabut. Dan berselang lama, Si Tao secara tiba-tiba muncul kembali, sehingga Xiaofan yang merasa kaget akan kemunculannya secara tak sengaja memberikan serangan kepadanya. 这林子真是古，看起来气度庄严，威力。老人家曾经和我说过，字有几分干系。最厉害的一招。Kemudian mereka pun dikejutkan oleh sebuah suara nyanyian yang terdengar di sekitaran mereka. Ketika menghampiri asal suara itu, mereka pun akhirnya menemukan iblis rubah ekor 3 yang mereka cari. Terlihat rubah ekor 3 itu berada di tempat sumur tua berusia 3000 tahun. Ia tampak sedang memohon kepada sumur itu untuk kesembuhan penyakit seseorang. Karena menurutnya, siapapun di bulan purnama yang melihat sumur tua itu dengan tulus, maka sumur tua itu akan mengabulkan keinginan mereka. Setelah itu, Si Tao langsung berteriak kepadanya dan segera memberikan serangan kepadanya. Sayangnya, serangan Si Tao sama sekali tak mengenai rubah itu. Sama halnya dengan serangan yang diberikan oleh Xiaofan. Tak menyerah begitu saja, Xiaofan dan Si Tao terus mencoba mengarahkan serangan kepadanya. 究竟是为何事？还不该死！原 Lantas, si rubah ekor 3 pun segera menggunakan jurusnya yang tiba-tiba saja banyak bermunculan banyak rubah-rubah yang menyerang Si Tao. Kemudian rubah ekor 3 itu langsung pergi ke arah Xiaofan dan mencoba untuk menghipnotisnya. Sehingga Xiaofan terlihat secara perlahan berjalan menuju sumur tua untuk memberikan permohonan. 在你心头，那就到井中。张兄弟， Selama beberapa saat, Biao pun datang. Ia langsung berteriak dan melarang Xiaofan untuk melihat sumur tersebut. Di waktu yang sama, Si Tao tampak menggunakan sebuah jurus yang membuat rubah ekor 3 dan Biao terpental. Melihat Biao yang baru saja tiba, Si Tao pun berpikir kalau Biao adalah teman dari si rubah ekor 3. Lantas, Si Tao pun mencoba memberikan serangan kepadanya. Untung saja dia yang berhasil dihentikan terlebih dahulu oleh Xiaofan sebelum serangannya mengenai Biao. 公子， 你有什么关系？ 不愿从不由人。 Selang beberapa saat, Ling Xun dan Yan Hong pun datang dan langsung menyerang rubah ekor 3. Menyadari kalau ia akan berhadapan dengan 5 orang, rubah ekor 3 pun bergegas melarikan diri. Ling Xun memberitahu Xiaofan bahwa ia dan Hong akan melakukan pengejaran kepada rubah ekor 3. Karena rubah itu ada kaitannya dan harta yang hilang di lembah Fengxiang berupa cermin api misterius. Dan tinggal diam saja, Xiaofan, Si Tao, dan Biao juga ikut pergi menyusul mereka. Setelah itu, di sisi lain hutan terlihat terjadi pertarungan sengit antara rubah ekor 3 melawan Lin Xun dan Yan Hong. Diketahui kalau rubah ekor 3 ini juga memiliki dendam kepada lembah Fengxiang, karena orang yang bernama Pak Tua Sangguan telah melukai kakeknya, yakni rubah ekor 6.
Kemudian Lee Sun dan Yan Hong kembali melakukan pengejaran sampai masuk ke dalam gua hitam. Ya malah ternyata rubah ekor 3 sengaja memancing mereka berdua untuk juga ikut masuk ke dalam gua. Sampai di dalam gua, rubah ekor 3 terlihat mengeluarkan sebuah naga besar untuk membantunya menghabisi Lee Sun dan Yan Hong. Sementara itu, Xiao Fan, Si Tao, dan Biao terlihat juga tiba di gua hitam. Sehingga mereka bertiga bergegas masuk ke dalamnya. 别轻声犯险了。哎，奇怪了，你张兄弟，Kembali ke dalam gua, di sana Lee Sun dan Yan Hong sudah sangat terpojok akibat harus melawan rubah ekor 3 dan sekaligus seekor naga. Sampai-sampai hal ini membuat mereka terpental ke sebuah jurang. Tak berhenti begitu saja, rubah ekor 3 dan naganya pergi menyusul mereka dan berniat untuk segera menghabisi mereka berdua. Di saat yang bersamaan, Si Tao, Xiao Fan, dan Biao pun datang. Mereka ini langsung memberikan bantuan. Di sana, serangan mereka berhasil mengisi naga hingga membuatnya terhempas ke tanah. Setelah itu, rubah ekor 3 dan naganya langsung kembali menyerang mereka. 李师兄， 既然你们不算枉杀无辜了。 Di tengah-tengah pertarungan, Lee Sun dan Yan Hong memutuskan untuk meninggalkan Xiao Fan dan yang lainnya. Dan mereka pun pergi mencari cermin api misteriusnya. Ketika mereka bertiga terus-menerus bertarung melawan rubah ekor 3 dan naganya, Biao sempat terpojok karena semburan api dari naga itu. Melihat hal demikian, Xiao Fan pun bergegas memberikan pertolongan kepadanya. Dan bersang lama muncullah seekor parasit besar yang terlihat juga ikut menyerang Biao. Lantas, Xiao Fan mencoba untuk menolong Biao dengan menyerang parasit itu. Dan menggunakan tongkatnya, Xiao Fan berhasil menyerap sebuah energi di salah satu tentakel parasit tersebut. Kemudian, Xiao Fan malah tertangkap oleh parasit dan langsung dibawa ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh larva. Di sana, parasit itu terlihat sedang berusaha melahap Xiao Fan. Namun, Xiao Fan yang masih memiliki tekad ingin hidup mendadak menjadi sangat kuat dan bergegas melepaskan lilitan tentakel yang mengikatnya. 为吾造业。 Ketika Xiao Fan yang mencoba menyerangnya, parasit itu tiba-tiba menyerang Xiao Fan hingga membuatnya terpental ke arah larva. Di saat yang bersamaan, parasit itu malah mengejar Xiao Fan sampai termasuk ke dalam larva. Untung saja Xiao Fan sempat menggunakan kekuatannya demi mencegahnya tercebur ke dalam larva. Ia pun langsung terbang di sebuah daratan yang dipenuhi oleh kristal. Di sana, Xiao Fan secara tak sengaja menemukan seekor iblis rubah ekor 6 yang ternyata itu adalah kakaknya dari rubah ekor 3. Di sisi lain terlihat Biao dan Si Tao tampak masih berjuang untuk mengalahkan rubah ekor 3. Ketika Biao yang memasuki salah satu lubang, ia langsung digagalkan oleh rubah ekor 3 menggunakan naganya. Lantas, Biao pun mencoba menyerangnya yang dibantu oleh Si Tao. Akan tetapi, serangan mereka masih belum cukup untuk menumbangkan naga tersebut. Setelah itu, rubah ekor 3 pergi meninggalkan mereka untuk menghampiri kakaknya. Sayangnya, Biao dan Si Tao ini tak dapat mengejarnya karena masih harus berhadapan dengan si naga. Simbalik ke posisi Xiao Fan. Terlihat kakaknya rubah ekor 3 alias rubah ekor 6 tampak sedang mengalami sakit parah. Di sana, rubah ekor 6 mengetahui kedatangan Xiao Fan ke sana ada untuk menghabisi dirinya. Sehingga ia pun memberikan nasihat kepada Xiao Fan. Kalau yang dilakukan oleh orang-orang aliran kebenaran hanyalah membasmi orang-orang dan aliran yang berlawanan. Yang mana mereka selalu dipitnah akan membahayakan umat manusia. Padahal nyatanya rasi iblis rubah telah menyelamatkan orang-orang yang sempat ingin mengambil harta-harta di gua hitam dari binatang asing yang ada di gua tersebut dengan cara menghentikan mereka. Kemudian rubah ekor 6 yang sudah sekarat itu memberikan Xiao Fan kesempatan untuk menghabisi dirinya. Di waktu yang sama, ia langsung mengeluarkan cermin api misterius dan mencoba untuk menggunakannya. Akan tetapi, karena masih belum bisa menghentikannya, lantas Si Tao pun menyuruh Biao untuk segera pergi menyusul Xiao Fan. Sementara dia itu akan bertarung sendirian melawan naga tersebut. Yang berganti lagi ke posisi Xiao Fan. Terlihat rubah ekor 6 gagal menggunakan cermin api misterius sebab kondisi tubuhnya yang sudah sekarat.
Tak lama kemudian datanglah rubah ekor 3 yang langsung mencoba menyerang Xiaofan. Melihat kakaknya yang sedang tidak baik-baik saja, rubah ekor 3 pun sempat ingin kembali menyerang Xiaofan. Lantas rubah ekor 6 menjelaskan kepadanya bahwa Xiaofan sama sekali tidak ada niatan untuk menghabisi dirinya. Rubah ekor 3 kemudian memberitahu bahwa orang-orang dari lomba Fenxiang mulai berdatangan, sehingga ia pun mengajak kakaknya untuk kabur dari tempat ini. Namun kakaknya menolak untuk melakukan hal itu, karena menurutnya semuanya sudah terlambat. Menurut rubah ekor 6, percuma saja baginya untuk kabur sebab latihannya selama hampir 1000 tahun telah dihancurkan oleh racun dingin dari 9 duri es dingin. Maka dari itu, ia meminta adiknya untuk segera pergi dan membawa cermin api misterius. Karena ia tak ingin membiarkan adiknya mati sia-sia begitu saja. Rubah ekor 3 kemudian memberitahu sejak ia bertemu dan rubah ekor 6 di Gunung Huqi dan melakukan perjalanan panjang ke wilayah-wilayah yang berbeda, yaitu sama sekali tak pernah merasakan penyesalannya sekalipun. Ternyata rubah ekor 6 ini ada kakak angkatnya dari rubah ekor 3, tepatnya pada 300 tahun yang lalu. Sambil menangis brutal, rubah ekor 3 memohon kepada kakaknya untuk tidak mati, karena ia tak mau berpisah dengannya. Bahkan ia juga sangat sedih melihat kakaknya yang selalu menderita. Oleh karena itu, ia selalu berdoa ke sumur tua berharap terjadinya sebuah keajaiban. Setelah itu, rubah ekor 3 mengambil cermin api misterius lalu menggunakannya untuk menghabisi dirinya sendiri. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, rubah ekor 3 meminta kakaknya untuk menyanyikan sebuah lagu yang dulu pernah ia ajarkan. Kemudian, rubah ekor 6 pun mulai menyanyikan lagu tersebut kepadanya. Di saat yang bersamaan, muncullah sebuah cahaya-cahaya di tubuh rubah ekor 3. Sesudah menyanyikan lagunya, rubah ekor 6 memberikan cermin api misteriusnya kepada Xiaofan. Ia menjelaskan bahwa cermin api misterius adalah harta tertinggi dari Rasul Rubah. Ia juga meminta Xiaofan untuk tidak memperlihatkan cermin tersebut ke siapapun. Lalu rubah ekor 6 merobohkan gundukan tanah tempat ia berada jatuh ke atas larva bersama dengan mayat adiknya. Kemudian ia meminta Xiaofan untuk mendorongnya ke dalam larva. Melihat rubah ekor 6 dan rubah ekor 3 yang pelan-pelan masuk ke dalam larva, Xiaofan pun tak dapat menahan air matanya. Di sana juga ada Biao yang juga menangis melihat kejadian tersebut. Selang beberapa saat, Si Tao pun juga datang yang juga disusul oleh Lin Sun dan Yan Hong. Singkat waktu, mereka semua pergi keluar dari gua. Di sana, Lin Sun menanyakan tentang keberadaan cermin api misterius yang digunakan oleh rubah ekor 6. Ia memberitahu kalau cermin itu adalah harta milik gurunya. Mendengar ucapan itu, Xiaofan pun mulai kebingungan. Ia juga teringat akan ucapan rubah ekor 6 yang juga mengaku kalau cermin api misterius adalah harta tertinggi dari Rasul Rubah. Lalu Xiaofan pun mengatakan bahwa ia sama sekali tak melihatnya. Lantas Yan Hong berpikir kalau kemungkinan cermin api misterius telah terkubur ke dalam larva bersama para iblis rubah. Sebelum pergi, Yan Hong menyampaikan kepada Xiaofan kalau aliran iblis baru-baru ini telah bergerak, sehingga sekte dan aliran kebenaran telah berkumpul di Gunung Libo, tepatnya di Laut Cina Timur. Setelah itu, Xiaofan, Si Tao, dan Biao langsung pergi kembali ke kota Xiaoqi. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.